Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Ibnu Junaidi yang penuh dengan inspirasi, motivasi, dan edukasi. Baik, di kali ini kita akan membahas tentang yang terakhir masuk surga. Ya, sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya kalian yang belum melihat channel ini silahkan klik subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video yang kami tayangkan. Bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih, dan jangan lupa like dan komen di bawah. Baik, lanjut tentang seseorang atau hal yang terakhir masuk surga. Seluruh umat manusia telah selesai dengan dunia. Ada yang secepat kilat menyeberangi Shirathul Mustaqim sehingga dia selamat dan masuk surga. Ada juga yang tergopoh-gopoh lalu terjatuh ke dalam api neraka, dan seterusnya. Seluruh umat manusia dipaksa menyeberangi Shirathul Mustaqim, sebuah jembatan yang konon hanya terbuat dari sehelai rambut yang disisir menjadi 7 bagian. Wow, sangat tipis. Seluruh manusia harus menyeberanginya. Tidak bisa tidak. Kalau berhasil melewatinya, maka masuklah ia ke surga. Sebaliknya, jika gagal melewatinya, maka neraka tempatnya. Dan berat ringannya menyeberangi itu bergantung pada amal ibadahnya selama di dunia. Dikisahkan, setelah seluruh umat manusia selesai melewati rintangan Shirathul Mustaqim, pintu surga pun segera tertutup. Namun, ternyata masih ada seseorang yang lari sekencang-kencangnya. Hampir saja ia terjatuh ke dalam api neraka. Para malaikat yang melihat orang itu berkata, "Ayo masuk, ayo masuk." Lalu sampailah orang itu di mulut pintu surga. Wahai insan, kamu telah sampai di mulut pintu surga, tetapi kami akan menutupnya. Terang Ridwan, sang penjaga pintu surga. Kemudian malaikat Ridwan bertanya kepada Allah, "Ya Ilahi, bagaimana dengan nasib insan yang satu ini?" "Ya Ilahi, masukkanlah hamba ke tempatmu ini, yaitu surga." Mohon manusia yang terakhir masuk surga itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemungkinan besar jika aku menempatkanmu di sini, kau akan meminta yang lain." "Tidak, demi kemuliaanmu," jawab orang itu. Akhirnya Allah pun memasukkan hambanya yang terakhir masuk surga itu. Lalu Allah bahkan memperlihatkan isi surga yang paling dalam. Surga itu bertingkat-tingkat, semakin ke dalam semakin menandakan kedudukan insan yang dahulu teramat sangat bertakwa kepada Allah. Ada surga bernama Firdaus, Ma'wa, Na'im, Khuldi, Ad, dan seterusnya. Manusia yang terakhir masuk surga itu dimasukkan ke dalam surga yang pertama, surga paling luas sesuai kehendak Allah. Setelah memperlihatkan tingkatan-tingkatan surga kepada orang itu, Allah pun bertanya, "Mengapa engkau tak meminta surga yang lebih dalam lagi?" "Hamba sudah merasa malu ya Rob. Di sini pun hamba sudah merasa tinggi," ujar orang itu. "Bagimu surga ini 10 kali besar dunia, tetapi ini adalah tempat terendah dari surga." Kisah berikut termaktub dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Hurairah, bertanya tentang kondisi surga. "Ya Rasulullah, seperti apa surga itu?" Nabi menjawab, "Surga itu terdapat sungai-sungai yang indah di dalamnya. Bangunan rumah-rumahnya terbuat dari logam emas, dan yang lainnya terbuat dari perak. Kerikilnya terbuat dari permata. Tanahnya pun bagaikan hamparan berlian. Daun-daunnya terbuat dari perak, debunya dari minyak kasturi, dahannya pun dari mutiara dan batu permata. Terdapat miliaran jenis buah-buahan yang enak dan segar. Penghuninya bisa memakannya tanpa harus terlebih dulu memetiknya. Mereka bisa memakan buah-buahan itu sambil duduk, tidur, berjalan, bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada aturan seperti di dunia kala makan yang harus bersopan santun.
Dalam Al-Quran surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa dhullilat qutufuha tazlila." Allah memudahkan semudah-mudahnya untuk memetik buah itu. Di dalam surga juga terdapat pasar yang menyediakan berbagai kebutuhan penghuninya. Namun pasar itu bukan untuk jual beli, karena jika penghuninya menginginkan suatu barang, maka ia tinggal mengambilnya saja. Seraya para penghuninya saling mengobrol satu dengan yang lain, mengobrol mengenai dahulu kehidupannya di dunia dan lara. Di surga terdapat sungai bernama Nahar Al-Hayat atau sungai kehidupan. Jika penghuninya mandi di surga itu, niscaya wujudnya akan terus lebih muda. Tak ada orang tua di surga, juga tak terdapat anak-anak. Semuanya muda-muda, segar, bersih, tampan dan wangi semerbak. Masya Allah. Penghuninya tak beringus, tak meludah, tak berbuang hajat. Memang mereka berkeringat, namun bau keringatnya mengeluarkan aroma wewangian bak kasturi. Penghuni surga tak berkumis, tak berjanggut. Semuanya bersih, segar, dan kinclong bak cermin. Jika seorang suami melihat wajah istrinya, dia pun melihat dirinya sendiri di wajah istrinya. Begitupun sebaliknya, ketika istri melihat suaminya, maka ia akan melihat diri sendiri. Mereka akan melihat ketampanan mereka masing-masing, dan yang wanita akan melihat kecantikannya masing-masing. Di surga terdapat para bidadari yang cantik-cantik, kemolekannya tak bisa digambarkan. Di leher para bidadari itu terdapat sebuah tulisan, "Jika mau menikahiku, silakan bertakwa kepada Allah terlebih dahulu." Ikrimah berkata, penghuni surga itu baik yang laki-laki atau wanita terlihat seluruhnya seperti berusia 33 tahun. Muda, bersih, putih, tak berjenggot atau berkumis. Mata-mata mereka bersinar, kulitnya halus. Mereka memakai 70 perhiasan dan 70 macam warna. Tiap saat warna-warna itu berubah-ubah sesuai dengan keinginan pemakaiannya. Masing-masing penghuni surga memakai 10 cincin di jari-jari mereka. Cincin pertama bertuliskan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Cincin kedua bertuliskan, "Masuklah ke dalamnya dengan kesejahteraan dan aman." Cincin ketiga bertuliskan, "Dan itulah surga yang diwariskan kepadamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan." Cincin keempat bertuliskan, "Dihilangkan dari kamu kesedihan dan duka cita." Cincin kelima bertuliskan, "Kami pakaikan intan dan berbagai macam perhiasan kepadamu." Cincin keenam bertuliskan, "Kami kawinkan kamu dengan bidadari yang cantik jelita." Cincin ketujuh bertuliskan, "Dan bagimu di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata dan kamu kekal di dalamnya." Cincin kedelapan bertuliskan, "Kamu berteman dengan para nabi dan orang-orang yang benar." Cincin kesembilan bertuliskan, "Kamu akan muda terus, tak akan tua." Cincin terakhir bertuliskan, "Kamu bertempat tinggal di tengah-tengah tetangga yang mana tidak ada tetangga yang akan mengganggu kamu." Setelah Nabi sedikit menguraikan mengenai surga, pesan Nabi kepada Abu Hurairah adalah, "Wahai sahabatku, tahukah engkau kelanjutan surga?" "Tidak ya Rasulullah," jawabnya. "Penjelasanku tentang surga tadi, sesungguhnya surga itu jauh lebih indah dari penjelasanku melebihi segalanya. Melebihi apa yang kita pikirkan, melebihi apa yang kita rasakan, melebihi yang pernah kita dengar, melebihi dari apapun yang pernah kita lihat. Keindahan dan kesenangan surga melebihi segalanya. Subhanallah, wallahu a'lam." Sekian, terima kasih. Semoga kalian terinspirasi dengan kisah-kisah yang kami tayangkan, dan semoga kalian tetap bersemangat untuk mengerjakan hal-hal yang baik dan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian dalam lindungannya dan selalu sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, and comment.